Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Jelang debutnya di Piala AFF 2026 bersama Timnas Indonesia, Tom Haye memilih mengenal lebih dekat sejarah panjang perjuangan Garuda di turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut. Gelandang berusia 30 tahun itu mengaku ingin memahami perjalanan tim yang kini ia bela, termasuk pencapaian dan kegagalan yang membentuk ambisi Indonesia saat ini. Menurut Haye, mengetahui sejarah bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga menjadi motivasi untuk membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang selama ini belum berhasil diwujudkan. Ia pun menyadari bahwa Garuda memiliki catatan panjang sebagai langganan final, namun belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara. Saya melihat sejarahnya dan tahu Indonesia sudah beberapa kali mencapai final. Itu menunjukkan tim ini memiliki kualitas. Sekarang tugas kami adalah mengubah sejarah itu menjadi gelar juara, ungkap Haye. Bagi pemain Persib Bandung tersebut, target Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sangat jelas, yakni menjadi juara. Ia menegaskan seluruh pemain datang dengan mentalitas untuk menang, bukan sekadar berpartisipasi atau puas menjadi finalis. Haye juga mengapresiasi atmosfer positif selama pemusatan latihan di Bali. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi dan bekerja keras demi membangun kekompakan tim sebelum menghadapi laga perdana. Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di grup A dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Bogor. Selain Kamboja, skuad asuhan John Hertman juga akan bersaing dengan Vietnam, Singapura, dan Timor Leste untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, serta tekad kuat untuk mengakhiri penantian panjang, Tom Haye berharap Piala AFF 2026 menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk akhirnya menorehkan sejarah baru sebagai kampiun Asia Tenggara. Bali United berpeluang kembali menyumbangkan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dari daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan, ada 3 nama dari Serdadu Tridatu yang masih memiliki kans besar masuk skuad akhir Garuda. Ketiganya adalah Jens Raven, Rahmat Arjuna, dan Kadek Agung Witnyana Putra. Saat ini mereka tengah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali sebagai bagian dari proses seleksi menuju daftar final yang akan tampil di Piala AFF 2026. Peluang terbesar diakini dimiliki Jens Raven. Penyerang muda tersebut tampil konsisten bersama Bali United dan dinilai mampu menambah daya gedor lini depan Timnas. Sementara itu, Rahmat Arjuna menawarkan kecepatan, kemampuan menusuk dari sisi sayap, serta etos kerja tinggi yang dapat menjadi opsi berharga bagi pelatih John Hertman. Di sektor tengah, Kadek Agung membawa pengalaman yang tak dimiliki banyak pemain lain. Gelandang berusia 28 tahun itu dikenal memiliki visi bermain yang baik, distribusi bola yang rapi, dan kemampuan menjaga keseimbangan permainan, sehingga tetap menjadi kandidat kuat untuk mengisi lini tengah Garuda. Ketiga pemain tersebut masih harus bersaing dengan nama-nama lain hingga pengumuman skuad final. Namun, performa yang mereka tunjukkan selama pemusatan latihan akan menjadi penentu apakah mereka berhasil mengamankan tempat di tim yang akan berlaga di Piala AFF 2026. Bagi Bali United, keberhasilan mengirim 3 pemain ke timnas tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Selain menunjukkan kualitas pembinaan klub, hal itu juga menjadi bukti bahwa Serdadu Tridatu terus melahirkan pemain-pemain yang mampu bersaing di level nasional dan berkontribusi bagi perjuangan Indonesia meraih prestasi di ajang sepak bola Asia Tenggara. Keberhasilan Timnas Indonesia menambah amunisi melalui jalur naturalisasi kembali menarik perhatian media Australia. Kali ini, sorotan tertuju pada hadirnya 3 pemain muda yang memiliki latar belakang sepak bola negeri kanguru dan kini memilih membela merah putih. Nama terbaru adalah Luke Fikeri yang resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI. Penyerang berusia 20 tahun itu menyusul 2 pemain berdarah Australia lainnya, yakni Matthew Baker dan Mitchell Baker, sehingga kini Timnas Indonesia memiliki 3 pemain dengan akar sepak bola Australia.
Luke Vickery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, tetapi tumbuh dalam sistem sepak bola Australia dan sempat memperkuat timnas Australia U19. Setelah proses naturalisasinya rampung, pemain MacArthur Bulls tersebut kini berpeluang menjadi bagian dari skuad Garuda di level internasional. Sebelumnya, Matthew Baker lebih dulu mencuri perhatian setelah tampil bersama timnas Indonesia U17 sebelum mendapat kesempatan debut di tim senior pada FIFA Matchday Juni 2026. Sementara Mitchell Baker, yang resmi menjadi WNI pada pertengahan Juli, diproyeksikan memperkuat Indonesia di Piala AFF 2026. Fenomena ini turut menjadi pembahasan media Australia, Football 360 AU. Mereka menilai Indonesia semakin agresif merekrut pemain-pemain muda yang dibesarkan dalam sistem sepak bola Australia. Menurut media tersebut, bergabungnya Luke Vickery menjadi bukti bahwa proyek naturalisasi Indonesia kini menjangkau lebih luas, tidak hanya berfokus pada pemain keturunan yang berkembang di Eropa. Dengan hadirnya Luke Vickery, Matthew Baker, dan Mitchell Baker, timnas Indonesia memperoleh tambahan kualitas sekaligus memperluas pilihan pemain untuk menghadapi berbagai agenda internasional. Kehadiran mereka juga menjadi sinyal bahwa proyek pembangunan skuad Garuda terus berkembang dengan memanfaatkan potensi talenta diaspora dari berbagai penjuru dunia. Jelang bergulirnya Piala AFF 2026, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkap modal utama yang diakini bisa menjadi pembeda bagi skuad Garuda. Menurutnya, kekuatan terbesar tim bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemain, tetapi juga pada chemistry, disiplin taktik, dan mentalitas yang terus dibangun selama pemusatan latihan. Hartman menilai kekompakan antar pemain berkembang pesat seiring intensitas latihan di Bali. Perpaduan pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi dinilai mulai menyatu sehingga mampu menjalankan strategi yang diinginkan tim pelatih dengan lebih efektif. Hal inilah yang disebutnya sebagai senjata rahasia Indonesia dalam menghadapi persaingan di Asia Tenggara. Selain membangun kerjasama antar lini, Hartman juga terus menanamkan mental juara kepada para pemain. Ia ingin seluruh anggota skuad memiliki keberanian mengambil inisiatif, bermain agresif, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Menurutnya, aspek mental akan sangat menentukan hasil pertandingan, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup maupun babak gugur. Di sisi lain, pelatih asal Kanada tersebut memastikan persaingan memperebutkan tempat di skuad final masih berlangsung ketat. Setiap pemain dituntut menunjukkan performa terbaik karena hanya mereka yang mampu memenuhi standar kualitas, disiplin, dan komitmen tinggi yang akan masuk dalam daftar 23 pemain untuk Piala AFF 2026. Dengan persiapan yang semakin matang dan fondasi permainan yang terus berkembang, Hartman optimistis timnas Indonesia mampu tampil kompetitif di Piala AFF 2026. Ia berharap kekompakan, organisasi permainan, serta mentalitas yang telah dibangun selama pemusatan latihan dapat menjadi modal penting untuk membawa Garuda bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia di turnamen tersebut. Persaingan menuju Piala AFF 2026 semakin memanas. Jika Vietnam memilih menggelar laga uji coba internasional melawan Myanmar, timnas Indonesia justru mengambil pendekatan berbeda dengan menjajal kekuatan klub Liga 1, Bali United, sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum turnamen dimulai. Tim asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Bali United dalam pertandingan tertutup di Bali United Training Center. Meski berstatus uji coba, laga ini diakini akan dimanfaatkan tim pelatih untuk mematangkan strategi, menguji berbagai skema permainan, sekaligus menentukan komposisi terbaik sebelum mengumumkan skuad final Piala AFF 2026. Berbeda dengan Indonesia, Vietnam sudah lebih dulu mengukur kekuatan melalui pertandingan uji coba menghadapi Myanmar. Hasilnya cukup meyakinkan, karena The Golden Star Warriors berhasil menang telak 4-0. Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi salah satu rival utama Indonesia di ajang Piala AFF. Meski memilih lawan uji coba yang berbeda, langkah Indonesia dinilai tetap memiliki keuntungan tersendiri. Bali United dikenal sebagai salah satu klub dengan kualitas pemain dan intensitas permainan yang tinggi, sehingga mampu memberikan simulasi pertandingan kompetitif sekaligus membantu tim pelatih mengevaluasi kesiapan fisik maupun taktik para pemain.
Uji coba ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Persaingan memperebutkan tempat di skuad final masih berlangsung ketat, sehingga setiap penampilan akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi John Hartman sebelum menentukan 23 pemain yang akan membawa Garuda mengarungi Piala AFF 2026. Dengan persiapan yang semakin matang, Timnas Indonesia berharap dapat tampil maksimal sejak laga perdana. Sementara Vietnam datang dengan modal kemenangan meyakinkan, Garuda memilih fokus membangun chemistry, mematangkan taktik, dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat turnamen resmi dimulai.